Assalamualaikum Bu Haji. Ini Ises. Yes. Ngemil aja Ises nih. Aduh. Udah mulai recordingnya. Lupa. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah join di kelas malam ini. Kita tunggu, sebetulnya udah 8.35 sih ya. Sebaiknya kita mulai langsung aja ya. Sebentar, saya admit dulu. Oke. Di sini ada berapa partisipan? Oke, Uli. Saya beri Anda waktu. Oke, kita absen dulu. Oke, nggak ada lagi yang masuk. Apakah suara saya didengar dengan cukup jelas? Mungkin ada yang bisa jawab? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Sip, terima kasih konfirmasinya. Sebentar, ini ada chat yang masuk. Jelas, oke. Sekarang kita share screen dulu sebentar. Oke. Share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan Menti semuanya sudah mau bergabung di kelas saya malam ini. Kalau saya tidak salah mungkin ini kelas terakhir di late ya, di Legal Access ID. Mungkin besok kita akan ada family gathering. Di malam ini saya akan membahas mengenai satu sistem perizinan yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 2018 dan pada saat ini masih menjadi hal yang marak diperbincangkan karena memang masih banyak pelaku usaha yang mempelajari ataupun mengalami kendala-kendala ataupun belum begitu memahami mengenai online single submission ini. Dan dari sisi pemerintah pun juga pemerintah masih melakukan development terhadap sistem si online single submission ini atau kita singkat selanjutnya dengan nama OSS begitu. Baik, sebelum saya memulai kelas, ini sebetulnya udah kelas keempat saya di Legal Access ID, di batch 2 ini kelas kedua. Mungkin udah pada kenal juga, saya Sestri Oktaviani, bisa dipanggil Ises. Terakhir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dan saat ini saya bekerja sebagai legal counsel di Manufaktur Baja di Cilegon. Dari tahun 2013 hingga sekarang. Saya kembali mengingatkan mengenai rules selama kelas ini. Saya berharap kelas ini bisa selesai dalam waktu 60 menit karena kasihan juga teman-teman di
Indonesia bagian timur atau bagian tengah mungkin sudah lebih larut lagi ya saat ini. Jadi kita berharap sih kelasnya nggak lama dan berharap juga materinya bisa tersampaikan dengan baik dalam waktu 60 menit tersebut. Saya sudah mute semua speaker dari partisipan dan kelas ini akan direcord dan recordingnya itu akan menjadi milik dari Legal Access ID dan mungkin nanti akan kita upload di YouTube bagi teman-teman yang ingin mempelajari kembali bisa dilihat di YouTube. Kemudian silahkan mau dinyalakan atau dimatikan kamera, namun nanti jika ada Q&A session itu kameranya diharapkan untuk dinyalakan karena saya juga ingin mengenal rekan-rekan sekalian, apalagi di kelas terakhir kita di minggu ini. Terus di kelas saya sebelumnya maupun di kelas kakak-kakak mentor sebelumnya, itu banyak sekali yang buat coretan, karena jujur sekali kami mohon kerjasamanya itu sangat mendistract konsentrasi kami dalam menyampaikan materi dan bahkan juga mengganggu teman-teman lainnya yang ingin membaca materi presentasi. Jadi saya mohon sih jangan dicoret ya, apalagi kasih stiker-stiker gitu. Kemudian nanti setelah pemaparan materi akan ada Q&A. Q&A-nya itu akan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dapat ditulis di chat room. Mungkin selama nanti penjelasan yang saya sampaikan apabila ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditulis juga di chat room. Bisa langsung ditulis juga di chat room atau sesi keduanya itu nanti adalah penyampaian pertanyaan secara langsung. Bisa menuliskan nama atau raise hand yang ada di aplikasi Zoom ini, kemudian nanti saya akan mention namanya dan silakan di-unmute sendiri speakernya, kemudian dinyalakan komputernya dan silakan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya harap hanya sehubungan dengan topik. Apabila ada pertanyaan di luar topik, dapat disampaikan, tapi saya nanti bisa memilih untuk mungkin bisa menjawab atau tidak, karena ini lagi-lagi saya tidak, ini berkaitan dengan apakah ini masuk kapabilitas saya atau tidak, karena kan nggak pas juga gitu kalau seandainya saya nggak punya capability tapi saya mencoba untuk menjawab. Kemudian saya mau menyampaikan disclaimer dulu. Materi mengenai online single submission ini kan sebetulnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap pelaku usaha. Nah, dalam hal ini saya bisa memahami mengenai materi ini karena saya selaku pelaku usaha sebagai legal counsel di perusahaan yang bertanggung jawab untuk pemenuhan compliance dari perizinan dari perusahaan. Kemudian saya mempelajari mengenai OSS ini. Tapi sudut pandang yang saya sampaikan di dalam OSS ini bukanlah sudut pandang dari government, tapi sudut pandang dari pelaku usaha. Jadi mungkin ada hal-hal yang menjadi pemahaman saya, tapi bisa jadi itu bukan menjadi pemahaman dari government. Bagaimanapun, karena ini kebijakan dari government, pemahaman dari government lah yang seharusnya kita gunakan. Jadi apabila nanti di kemudian hari teman-teman menemukan bahwa oh ternyata penafsiran mengenai pasal segini berbeda dengan yang Kak Isa sampaikan, itu silahkan diserap, tidak masalah. Oleh karena itu makanya saya juga sampaikan bahwa silahkan jadikan materi ini menjadi referensi teman-teman, tapi jangan jadikan ini sebagai satu-satunya referensi, dan saya juga tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang teman-teman alami dengan mematoki materi ini sebagai satu-satunya referensi. Begitu. Oke, ada yang masuk lagi, tapi saya udah nggak admit ya, mohon maaf. Nah, ini online single submission. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin saya mau bertanya dulu, ada nggak sih dari rekan-rekan yang mengetahui mengenai online single submission? Yang saya asumsikan rekan-rekan menti ini kan semuanya mahasiswa, jadi mestinya belum pernah berpraktek ya. Cuman mungkin ada yang sudah magang atau dapat pernah mengikuti seminar mengenai online single submission. Mungkin ada yang mau berdiskusi, bisa raise hand. Oke, tidak ada. Oke, baiklah, karena tidak ada yang raise hand, tidak masalah.
Jadi saya akan menjelaskan saja mengenai online single submission ini. Mengacu kepada PP nomor 24 tahun 2018, si online single submission ini tuh merupakan satu sistem perizinan baru yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Diterbitkan itu pada waktu tengah tahun 2018, yang mana memiliki definisi sebagai berikut. Online single submission atau dalam bahasa Indonesianya adalah perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. Nah, apa sih Kak yang membedain online single submission ini dengan sistem perizinan terpadu yang sebelumnya telah pernah ada? Jadi kalau kita mengacu kepada PP mengenai OSS itu sendiri, di dalam irah-irahnya itu kita bisa lihat bahwa OSS ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka 3 hal, yaitu dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, kemudian juga dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mana disebutkan di situ perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dan kemudian yang menjadi konsiderasi ketiga adalah ini merupakan pelaksanaan pasal 6 dan 7 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana pasal 6 dan 7 itu mempertegas bahwa urusan pemerintahan merupakan urusan pemerintah pusat. Jadi oleh karena itu pemerintah pusat kemudian menerbitkan sistem perizinan terpadu yang bernama OSS. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah sebelum tahun 2018, apakah sistem perizinan kita belum sistem perizinan terpadu? Sedangkan amanah ini sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tapi kok baru 2018 ada sistem perizinan terpadu OSS ini. Nah, jawabannya adalah sebetulnya di tahun sebelum tahun 2018 sistem perizinan kita pun juga sudah sistem perizinan terpadu. Namun sistem perizinannya memang belum sistem perizinan terpadu secara elektronik. Jadi dulu itu sistem perizinannya itu dilakukan oleh BKPM ataupun BKPM provinsi ataupun BKPM di kabupaten kota. Dan tidak semua perizinan juga dilakukan di BKPM. Ada juga perizinan-perizinan yang dilakukan masih secara sektoral. Misalnya pada waktu itu untuk IMB bisa di PUPR, di daerahnya di PUPR, tidak di PTSP daerah begitu. Jadi masih ada pembagian-pembagian yang mana ada di BKPM pusat, ada di BKPM provinsi, ada di BKPM daerah. Nah, kemudian juga sebetulnya mendekati di awal tahun, saya lupa di sekitar tahun 2014 atau 2015, BKPM juga sudah mulai mendevelop mengenai sistem perizinan elektronik itu namanya SPPC, SPIPISE. SPPC itu program dari BKPM untuk perizinan elektronik yang sedang mereka kembangkan. Namun ada konsiderasi-konsiderasi tertentu oleh government Indonesia yang mana kami selaku pelaku usaha kami tidak begitu mengetahui. Di situ disebutkan bahwa diputuskan di 2018 itu diterbitkan PP mengenai OSS dan si OSS-nya langsung berlaku pada saat itu juga, yang mana itu cukup membuat pelaku usaha kesulitan dan agak bingung juga. Dan saya tuh ingat dulu bahkan pada waktu si sistem OSS ini diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sistem perizinannya itu tidak dikelola oleh BKPM dulu, tapi dikelola oleh Kementerian Perekonomian. Jadi saya ingat waktu itu belum ada sosialisasi, mungkin sudah ada sosialisasi, tapi kalau saya sendiri belum mendapatkan. Dan pada waktu kita konsultasi ke Kementerian Perekonomian tuh sampai 400 orang antrian, sampai harus datangnya pagi-pagi untuk ambil antrian dan lain sebagainya macam. Tapi kesini-sini si OSS ini
makin berkembang, makin di-develop lebih baik lagi, dan sekarang OSS sudah dikelola oleh BKPM. Nah, setelah ini kita bisa melihat apa sih perbedaan si OSS ini dengan sistem perizinan sebelum yang ada di OSS begitu. Nah, sebelum kita bisa mengetahui apa perbedaan antara sistem perizinan OSS dengan sistem perizinan sebelum OSS, yang mana sebelum tahun 2018, saya akan menyampaikan terlebih dahulu istilah-istilah penting yang kita harus ketahui dalam memahami mengenai OSS ini. Yang pertama, yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha di sini diartikan sebagai perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Jadi, dari definisi ini, mungkin saya mulai menjabarkan perbedaannya adalah di sistem perizinan yang sebelumnya, yang melakukan permohonan perizinan berusaha sampai ke BKPM itu adalah, kalau saya tidak salah, itu misalnya pun untuk level PT, itu ada lagi pembagiannya untuk nilai investasi sejumlah berapa itu di BKPM pusat, untuk nilai investasi sejumlah berapa di BKPM provinsi, nanti CV itu di BKPM provinsi atau BKPM kabupaten kota, misalnya seperti itu. Jadi ada pembagian-pembagian. Nah, untuk saat ini, mau perseorangan yang punya usaha salon, mau perseorangan yang punya usaha dagang, atau usaha-usaha lainnya, dan non-perseorangan, baik itu PT, CV, firma, persekutuan perdata, itu melakukan perizinan berusahanya semuanya melalui OSS. Jadi seluruh Indonesia, semua orang, baik perseorangan ataupun non-perseorangan, itu melakukan aplikasi perizinannya melalui sistem OSS. Begitu. Nah, yang kedua adalah definisi mengenai izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Jadi gini, sebetulnya yang menerbitkan izin usaha, jadi begini, kita perusahaan misalnya, atau kita perseorangan, kita mau melakukan usaha, kita mesti punya izin dong, karena di negara kita adalah negara hukum, segala sesuatunya itu diatur oleh hukum. Baik melakukan kegiatan usaha, kita nggak bisa sembarangan, ya tanah saya ingin membangun, ya udah saya bangun, nggak bisa. Harus ada IMB, harus ada izin mendirikan bangunan. Begitu juga ketika kita melakukan kegiatan usaha. Walaupun modal saya mau melakukan berkegiatan usaha itu nggak bisa. Harus ada izin terlebih dahulu. Nah, izin ini yang menerbitkan dari zaman dahulu kala itu adalah kementerian terkait atau lembaga terkait atau gubernur atau bupati atau wali kota tempat si kegiatan usaha itu dilakukan. Nah, perbedaannya dengan adanya OSS ini, yang menerbitkannya itu tetap menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota, tapi diterbitkannya melalui sistem OSS. Jadi tuh mungkin kalau dulu ada nama izinnya, misalnya izin ini diberikan oleh kementerian ini gitu. Nah, kalau sekarang tuh udah nggak seperti itu. Sekarang tuh bentuk izinnya tuh sama semuanya, yaitu halaman izin, gambar atasnya itu adalah lambang Garuda dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota itu dia melakukan verifikasi teknis, namun perizinannya itu diterbitkan oleh lembaga OSS, begitu. Nah, kemudian di dalam OSS ini ada satu hal yang baru, yaitu ada istilah izin komersial atau izin operasional. Dulu, sebelum tahun 2018, ketika seorang pelaku usaha akan memulai untuk melakukan kegiatan usahanya, itu dia cukup ketika dia sudah memiliki izin usaha, maka dia sudah bisa melakukan kegiatan usahanya. Misalnya, saya bekerja di manufaktur baja, pabrik baja. Jadi saya udah punya izin usaha industri, yaitu industri baja. Sudah punya izin usaha industri. Nah, ketika saya sudah memiliki izin usaha industri, saya sudah bisa melakukan produksi produk baja dan melakukan penjualan
atas produk baja tersebut. Nah, kalau di sistem OSS saat ini tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi kita harus melihat sektor-sektor bidang usahanya. Misalnya seperti sektor bidang usaha industri baja. Itu memang cukup sampai izin usaha sudah bisa melakukan kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Namun ada sektor-sektor bidang lain dia harus sampai pada tahap izin komersial. Jadi izin usaha sampai tahap izin usaha itu belum cukup. Tapi dia harus apply lagi yang namanya izin komersial atau izin operasional, yaitu izin untuk melakukan kegiatan komersial. Kegiatan komersial itu ya adanya transaksi, jual beli, atau kegiatan operasional. Operasional itu yang tadi saya bilang, yaitu misalnya memproduksi produknya dia, begitu. Itu kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Nah, mengenai persyaratan dan atau komitmen ini nanti kita bahas lagi juga. Nah, ini definisi komitmen. Jadi gini, setelah menjelaskan, saya baru menyadari harusnya saya memasukkan slide mengenai sistem perizinan sebelum diterbitkannya OSS. Tapi saya tidak memasukkannya, tapi saya akan menjelaskan secara verbal saja. Jadi dulu sebelum tahun 2018, sistem perizinan di Indonesia itu adalah seperti ini. Ketika kita punya modal, kita mau mendirikan usaha, kita harus apply dulu persetujuan penanaman modal, kalau saya tidak salah namanya. Itu diterbitkan oleh BKPM. Jadi kita dapat izin nanti namanya semacam investment approval, yaitu namanya itu persetujuan penanaman modal. Nah, setelah persetujuan penanaman modal didapatkan, perusahaan kemudian bisa diproses pendiriannya dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan apply namanya izin prinsip penanaman modal. Izin prinsip penanaman modal ini berfungsi untuk melakukan kegiatan konstruksi atau bisa juga aplikasi fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Fasilitas-fasilitas yang diperlukan tuh seperti apa? Misalnya, saya contohkan perusahaan saya saja. Misalnya saya perusahaan baja, mau membangun pabrik baja. Nah, pabrik baja yang mau dibangun itu ada mesin-mesin yang tidak diproduksi di Indonesia. Jadi kita harus impor dari luar. Nah, untuk impor itu kan nanti akan kenakan biaya impor dan lain sebagainya macam. Nah, di situ kita bisa apply untuk mendapatkan fasilitas pengurangan biaya impor. Misalnya seperti itu contohnya. Jadi si izin prinsip ini adalah berfungsi untuk memulai kegiatan konstruksi. Nah, ketika kegiatan konstruksi berjalan, kan ada izin-izin lainnya tuh yang diperlukan, yaitu misalnya izin lokasi untuk membangun pabrik tersebut. Kemudian izin-izin yang diperlukan lainnya, izin mendirikan bangunan. Karena kalau kita mau mendirikan bangunan kan kita harus punya IMB. Kemudian izin lainnya adalah misalnya izin lingkungan. Jadi sebelum kita memulai konstruksi itu kita sudah harus punya kajian-kajian lingkungan dan mendapatkan izin lingkungannya dari pemerintah. Nah, bedanya di OSS sekarang adalah OSS ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membuka diri untuk bisa mendatangkan investasi sebanyak mungkin ke Indonesia. Nah, OSS ini sistemnya itu saat ini sekarang ini adalah apply dulu, pelaku usaha melakukan pendaftaran usahanya dia di sistem OSS, nanti OSS menerbitkan satu tanda registrasi, itu nanti namanya nomor induk berusaha. Kemudian ketika sudah mendapatkan nomor induk berusaha, pelaku usaha melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini nanti ketika sudah didapatkan, perusahaan bisa melakukan kegiatan konstruksi, yang mana artinya si izin usaha ini mirip-mirip dengan izin prinsip yang di era perizinan yang lama, tapi namanya sekarang ini adalah izin usaha. Nah, itu ketika sudah memiliki izin usaha, suatu perusahaan bisa melakukan kegiatan konstruksi. Nah, izin usaha ini pada waktu diterbitkan, dia tuh sistemnya izin usaha tidak efektif dulu. Nah, agar bisa menjadi efektif, ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi. Inilah makanya di sini ada istilah komitmen, yaitu
pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial agar si izin usaha yang diterbitkan tadi yang belum efektif tadi bisa menjadi izin usaha yang efektif. Begitu. Nah, komitmen-komitmennya itu tadi adalah contohnya izin lokasi, IMB, izin lingkungan. Jadi tuh sistem perizinan sekarang itu apply dulu, baru setelah apply itu kita pikirin nih persyaratan-persyaratannya. Kalau dulu kan beda. Waktu kita apply, persyaratannya sudah harus lengkap. Misalnya persyaratannya harus ada izin lokasi, ya kita sudah harus punya izin lokasinya. Nah, kalau sekarang apply dulu, diterbitkan izin usaha yang belum efektif, baru kita urus persyaratannya, nanti izin usahanya menjadi efektif. Kemudian baru lanjut ke next prosesnya, apply lagi izin komersial, nanti diterbitkan izin komersial yang belum efektif, kita penuhi persyaratannya atau komitmennya, baru dia menjadi efektif. Begitu kurang lebih. Nah, selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Kita masih berbicara mengenai istilah dulu. Nah, istilah yang lebih lanjut adalah lembaga pengelola dan penyelenggara OSS. Di dalam PP ini juga disebutkan definisi mengenai lembaga pengelola dan penyelenggara OSS, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. Yang mana kita tahu lah ya, berarti ini adalah BKPM. Nah, kemudian ada juga namanya nomor induk berusaha yang tadi saya udah mention. Nomor induk berusaha yang selanjutnya disingkat sebagai NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nah, jenis perizinan berusaha. Nah, jenis perizinan berusaha tuh ada dua. Yang pertama, izin usaha, dan yang kedua, izin komersial atau operasional yang tadi saya jelaskan. Kalau sebelum 2018, ada istilahnya izin prinsip dan izin usaha. Nah, sekarang nggak ada lagi istilah izin prinsip, adanya izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nah, yang siapa aja sih yang bisa menjadi pemohon perizinan berusaha? Itu yang pertama bisa pelaku usaha perseorangan, dan yang kedua bisa pelaku usaha non perseorangan. Nah, pelaku usaha non perseorangan ini dibatasi oleh PP 24 2018 ini, yaitu PT, Perum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata. Nah, ini mengenai definisi-definisinya bisa dibaca sendiri di PP-nya, yang mana kurang lebih dia adalah penjabaran lebih lanjut. Tapi intinya, hampir semua orang yang memiliki usaha itu melakukan aplikasi perizinannya di sistem OSS. Begitu. Kalau bahasanya orang sana tuh, orang maksudnya di tempat perizinan BKPM-nya, mungkin dia bilang, ya kita tuh kan dari ngurusin orang punya usaha produksi ikan gitu yang punya empang, sampai kita ngurusin orang yang impor mesin tuh diurusin semua, karena memang semuanya di sistem OSS ini gitu. Nah, siapa yang menjadi penerbit perizinan berusaha? Yang tadi saya sudah jelaskan di awal, penerbitnya itu sebetulnya tetap menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota, namun dia tidak menandatangani si izinnya sebagaimana rezim perizinan di zaman dahulu. Tapi izinnya ini diterbitkan melalui dokumen elektronik yang diterbitkan oleh OSS. Tapi yang menjadi approval, yang memberikan approval atas izinnya tersebut tetap pihak-pihak yang saya bold di presentasi ini, yaitu menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota. Nah, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik, dan dokumen elektronik ini berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum, serta merupakan alat bukti yang sah dan dapat dicetak. Nah, pelaksanaan perizinan berusaha terbagi menjadi 7 tahapan, yaitu yang pertama, pelaku usaha melakukan pendaftaran, yang kedua,
Setelah dilakukan pendaftaran, penerbitan izin usaha, dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen oleh OSS. Yang ketiga, setelah penerbitan tadi yang saya jelaskan, baru kita penuhi si komitmennya ini. Nah, setelah komitmennya ini dipenuhi, jika ada pembayaran-pembayaran biaya perizinan, itu kita lakukan pembayaran. Kemudian yang kelima, dilakukan fasilitasi oleh lembaga OSS-nya. Dan yang keenam disebutkan mengenai masa berlakunya, dan yang ketujuh dilakukan pengawasan. Nah, ini pendaftaran. Pendaftaran itu dapat dilakukan, ini sebetulnya sangat teknis sih, di PP-nya bisa dibaca lagi dengan dengan lebih jelas. Tapi ini saya summary aja. Intinya dengan kita melakukan pendaftaran itu adalah kita melakukan pengisian data-data rencana penanaman modal seperti data perusahaan, yaitu akta pendirian perusahaan atau anggaran dasar perusahaan, kemudian jenis penanaman modalnya. Jenis penanaman modal kita bisa lihat lagi di Undang-Undang Penanaman Modal, ada penanaman modal dalam negeri, ada penanaman modal asing. Nah, kemudian negara asal, ini typo, negara asal penanaman modal jika dia penanaman modal asing, kemudian lokasinya di mana, nilai investasinya berapa, terus rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, atau fasilitas lainnya itu apa saja berdasarkan nilai investasinya, sebagaimana tadi yang saya sudah mention juga, kemudian masukkan data NPWP, kemudian memasukkan data NIK penanggung jawab, yaitu direksi. Ingat di mata kuliah saya juga yang mengenai undang-undang PT, siapa yang menjadi penanggung jawab perusahaan, yaitu direksi, dan lain-lain. Nah, di sini, di WSS ini, karena memang target pemerintah itu adalah menerbitkan perizinan secara cepat, jadi apabila pada saat pendaftaran pun satu pelaku usaha itu belum memiliki NPWP, namanya dia baru mendirikan usaha, bisa jadi dia belum memiliki NPWP, itu WSS bisa memproses NPWP-nya, kayak gitu. Tapi jika sudah memiliki NPWP, berarti input data NPWP. Nanti di situ ada pilihan, sudah punya NPWP, misalnya kalau kita centang belum, nanti dia akan proses. Kalau kita centang sudah, nanti disuruh masukin nomor NPWP. Teknis banget sih. Nah, di sini output dari pendaftaran ini terbitlah yang namanya nomor induk berusaha. Nah, setiap pelaku usaha yang melakukan usahanya di Indonesia itu harus punya NIB. Si NIB ini apa sih sebetulnya? Nah, kita elaborasi lebih dalam lagi. NIB ini adalah identitas berusaha berbentuk 13 digit angka dengan pengaman dan tanda tangan elektronik. Jadi, kalau dulu kan kita namanya tuh izin prinsip gitu ya, atau misalnya di awal dulu persetujuan penanaman modal, terus setelah itu diterbitkan izin prinsip. Nah, izin prinsip tuh kan nomor izinnya. Nah, kalau ini NIB ini tuh kayak nomor identifikasi. Jadi isinya tuh angka semua, angkanya itu acak. Jadi setiap pelaku usaha tuh punya angka itu, kayak gitu. Nah, si NIB ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Nah, NIB bisa dicabut apabila pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB atau dinyatakan tidak sah atau batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, gimana sih bisa tahu emangnya apa sih yang ada di dalam NIB? Jadi NIB itu dia mencantumkan juga bidang usahanya kita. Jadi sekarang itu setahu saya di notaris itu ketika notaris membuat akta perusahaan, di dalam akta itu sebagaimana kemarin saya jelaskan juga di mata kuliah Undang-Undang PT, kan harus disebutkan tuh jenis kegiatan usaha, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha, apa-apa saja yang harus ada di anggaran dasar. Ingat kan? Nah, di situ kan disebutkan harus ada kegiatan usaha. Kegiatan usahanya itu apa sih sebetulnya? Nah, kegiatan usaha itu dituliskan dari namanya itu KBLI, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, si KBLI ini dia tuh berupa kode identifikasi juga, terdiri dari 5 angka. Nah,
Tapi kalau di anggaran dasar perusahaan yang lama, biasanya dia menyebutkan kegiatan usahanya itu bentuknya itu seperti kalimat. Contoh, perusahaan industri baja, besi dan baja. Dia disebutkan di dalam anggaran dasarnya bahwa PT XXX ini didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang produksi besi dan baja dengan produk bla bla bla. Nah, semenjak adanya OSS ini, ada edaran di mana untuk jenis kegiatan usaha di dalam anggaran dasar itu bentuknya tidak kalimat seperti yang barusan aja Kaises jelaskan, tapi bentuknya itu adalah berupa digit angka yang ada di KBLI tersebut. Nah, misalnya seperti tadi, produksi besi dan baja. Besi dan baja itu KBLI-nya adalah 24101 misalnya. Nah, di dalam anggaran dasarnya itu sekarang menuliskannya gitu. Jenis kegiatan usaha dari perusahaan ini adalah 24101 begitu. Kenapa begitu? Karena sistem OSS ini sudah menyambungkan sistem-sistem elektronik yang dimiliki oleh kementerian-kementerian. Nah, untuk anggaran dasar itu kan sistem elektronik yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Sisminbakum atau AHU, Administrasi Hukum Online. Nah, ketika di dalam sistem di Kementerian Hukum dan HAM itu disebutkan angka dari klasifikasi baku lapangan usahanya, nanti dia akan connect ke lembaga OSS. Di OSS ini nanti dia langsung otomatis muncul ketika kita masukkan nama perusahaan, dia akan langsung otomatis muncul bahwa kegiatan usahanya adalah 24101. Nah, di NIB-nya nanti itu akan ditulis bahwa kegiatan usaha dari perusahaan PT XXX ini adalah 24101. Misalnya dia bidang usahanya besi baja, tapi dia melakukan penjualan sampah misalnya. Kan namanya perusahaan punya sampah ya. Nah, dia melakukan penjualan sampah. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak boleh. Atau misalnya jangan penjualan sampah deh. Misalnya dia melakukan kegiatan menjual produk yang bukan besi baja gitu. Itu nggak boleh. Nah, ketika itu terjadi, NIB-nya bisa dicabut. Jadi, di dalam NIB itu dituliskan semua jenis kegiatan usaha dari perusahaannya. Misalnya, Telkom, kita tahu ya Telkom baru bangun gedung yang tinggi, yang klaim tinggi sekali di Jakarta. Nah itu dan gedungnya itu kan dia juga sewakan kan kepada at least anak-anak perusahaannya dia, perusahaan atau Telkom Group gitu. Itu kan ada sewanya juga. Nah Telkom harus punya KBLI mengenai sewa menyewa kayak gitu, atau KBLI mengenai properties kayak gitu. Nah, itu dituliskan semuanya di NIB. Padahal kan kita tahu ya, Telkom kan bidang jaringan telekomunikasi. Tapi ya karena Telkom membangun gedung dan dia juga melakukan kegiatan penyewaan kepada perusahaan lain, jadi dia harus punya KBLI mengenai mengenai KBLI mengenai sewa menyewa gedung kayak gitu. Atau misalnya IKEA. Mungkin pada hits ya sekarang beli furnitur di IKEA. Nah, IKEA itu kan tadinya dia penjualan barang biasa, maksudnya perdagangan biasa kan. Tapi kemudian dari tahun lalu, kalau saya tidak salah, IKEA itu dia buka bisa menjual online. Kita bisa pesan online kan. Nah, itu izinnya tuh beda lagi. Berarti dia masuk ke dalam izinnya itu transaksi elektronik. Nah, itu ada lagi KBLI-nya sendiri, berarti dia perdagangan elektronik. Nah, itu ada lagi KBLI-nya sendiri. Mungkin KBLI-nya sama kayak Shopee punya atau marketplace lain yang punya mungkin ya. Mungkin saya juga tidak begitu mengetahui. Nah, nanti di NIB-nya dia harus masukkan. Jadi ada KBLI untuk perdagangan, ada juga KBLI yang perdagangan secara elektronik atau secara online gitu. Nah, contohnya begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu selama sudah diubah juga di anggaran dasarnya harus ditulis di NIB-nya dan hanya boleh melakukan kegiatan usaha yang sudah dicantumkan di dalam NIB saja. Kalau di luar itu NIB-nya bisa dicabut. Nah, di sini
Sebentar, takutnya saya terlalu lama menjelaskan. Oke, masih 15 menit. Nah, di sini NIB ini berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan hak akses kepabeanan. Sebelum diterbitkan PP mengenai OSS ini, tanda daftar perusahaan itu adalah suatu perizinan tertentu. Kemudian angka pengenal importir pun juga satu perizinan tertentu, termasuk hak akses kepabeanan pun juga termasuk perizinan tertentu sendiri gitu loh. Jadi dulu itu kita udah punya izin prinsip, kita apply lagi tanda daftar perusahaan di pemerintahan kota. Kalau saya dulu di pemerintahan kota, tapi di 2016 itu kalau saya tidak salah ada perubahan peraturan di BKPM yang mana untuk investasi nilai tertentu itu TDP-nya diterbitkan oleh pusat. Nah, Nah, melalui PP OSS ini kita nggak perlu lagi apply TDP karena si NIB ini udah berlaku sebagai TDP juga. Nah, angka pengenal importir. Nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu apa sih angka pengenal importir atau API ini. Tapi kurang lebih kalau sebelum PP OSS ini, untuk bisa mendapatkan API ini, kita harus apply lagi di BKPM waktu itu. Jadi ada lagi tuh persyaratan-persyaratannya, misalnya kayak akta-akta perusahaan, kemudian siapa yang menjadi penanda tangan di API, surat kuasa dan lain sebagainya macam. Nah, nanti ada lagi satu lembar perizinan bentuknya namanya tuh angka pengenal importir. Ada dua, ada angka pengenal importir umum, ada angka pengenal importir produsen. Nah, dulu itu perizinan sendiri. Nah, sekarang tidak perlu mengurus lagi karena NIB ini sudah berlaku sebagai API begitu dan juga hak akses bayanan. Jadi API ini tuh intinya perizinan untuk kita kalau mau impor barang kita harus punya API. Jadi yang tadi Kaises jelaskan di awal, misalnya nih Kaises perusahaannya mau bangun pabrik, mesinnya itu harus dibawa dari negara mana. Nah, akhirnya itu harus diimpor. Nah, impornya itu harus punya API kayak gitu. Nah, saat ini semenjak ada PPOSS ini, kita nggak perlu lagi nih ngurus TDP, ngurus API ataupun hak akses kepabeanan karena semuanya itu sudah ada dalam satu NIB. Jadi cukup tunjukkan NIB aja itu udah berlaku sebagai TDP, sebagai API dan sebagai hak akses kepabeanan gitu. Oke. Kemudian pelaku usaha yang sudah memiliki NIB terdaftar, pelaku usaha yang sudah memiliki NIB terdaftar sekaligus menjadi peserta Jamsoskes dan Jamsostek. Nah, ini juga dulu mungkin sistemnya itu saya nggak mengurusi kalau untuk Jamsoskes sama Jamsostek, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena ini di bagian HR yang biasanya mengurusi HR manajemen. Nah, cuman dulu itu setahu saya ya kita apply, jadi kayak kita nyiapin dokumen-dokumen juga untuk kita bisa menjadi peserta Jamsoskes dan Jamsostek, karena kan ini diwajibkan ya melalui Undang-Undang Jaminan JSN kalau saya nggak salah. Nah, dengan ada sistem OSS ini, kalau satu pelaku usaha udah punya NIB, nah dia itu otomatis sudah terdaftar jadi peserta Jamsoskes dan Jamsostek juga kayak gitu. Jadi memang betul-betul diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia tuh diintegrasikan gitu loh di sistem OSS ini. Nah, si NIB ini juga bisa sekaligus kita mengajukan pengesahan RPTKA. Jadi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing gitu, biasanya PMA, nah itu kan harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, si NIB ini bisa dengan ada NIB ini kita bisa memproses untuk mengajukan pengesahan si RPTKA-nya. Dulu RPTKA itu di BKPM juga sih kalau nggak salah, tapi koordinasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian melalui NIB ini nanti juga diinformasikan fasilitas fiskal yang mungkin didapatkan. Fasilitas fiskal tuh kayak misalnya angka nilai investasi tertentu itu bisa mendapatkan tax allowance atau tax holiday kayak gitu. Itu ada ketentuannya. Kak Lili paling tahu karena itu policy yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk mendapatkan exemption untuk pembayaran pajak-pajak tertentu. Oke. Next.
Izin usaha. Izin usaha dimiliki oleh pelaku usaha setelah mendapatkan NIB. Jadi tahapan perizinan OSS ini pertama terbit NIB, kemudian next step-nya itu adalah apply untuk mendapatkan izin usaha. Nah, izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan kegiatan usaha dan memerlukan prasarana. Jadi ada dua izin usaha. Yang pertama, bagi pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan kegiatan usaha, dan yang kedua memerlukan prasarana untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi kan ada juga tuh jenis-jenis usaha yang mungkin contohnya kayak jasa gitu. Jadi dia tidak memerlukan prasarana, dia cukup menyediakan manpower, misalnya begitu. Atau yang memerlukan prasarana, misalnya kayak ya perusahaannya Kaises, dia pabrik, ya dia butuh lahan gitu kan, dia butuh lahan untuk membangun pabriknya, berarti kan dia memerlukan prasarana. Nah, pelaku usaha yang memerlukan prasarana pun terbagi dua. Yang pertama yang sudah memiliki atau yang sudah menguasai prasarana tersebut, dan yang kedua yang belum memiliki atau menguasai prasarana tersebut. Kenapa sih ada pembagian-pembagian kayak gini? Ini tuh untuk menentukan mana yang ada komitmen dan mana yang tidak ada komitmen. Komitmen itu tadi, ingat lagi ya, itu adalah persyaratan. Yang mana di perizinan sebelumnya persyaratannya kita lengkapi dulu baru kita apply izinnya. Kalau sekarang tuh kita apply izin dulu baru kita lengkapi si persyaratannya itu agar izinnya efektif. Jadi itu namanya komitmen. Nah, izin usaha berdasarkan komitmen baru akan diterbitkan oleh OSS untuk pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana setelah OSS menerbitkan izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan atau IMB. Jadi gini, kan setelah NIB kita apply tuh untuk izin usaha. Nah, tapi ternyata kita PT-nya itu memerlukan prasarana, tapi kita belum menguasai prasarana. Nah, itu kita harus memenuhi dulu komitmen untuk menguasai prasarana. Jadi izin usahanya udah terbit nih, izin usahanya sudah terbit tapi belum efektif. Pemenuhan komitmennya apa? Yaitu izin lokasi perairan mungkin untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang pelabuhan, kemudian izin lingkungan, dan atau IMB. Nah, si 4 izin ini aplikasinya juga lewat OSS. Jadi nanti ada pilihan, kita apply lagi untuk izin lokasi. Nanti ketika sudah apply izin lokasi, terbit juga izin lokasi belum efektif. Ada lagi komitmen-komitmen di izin lokasinya. Termasuk juga IMB. IMB terbit dulu, IMB belum efektif, kita penuhi komitmen, baru IMB-nya sudah efektif. Komitmennya itu kalau IMB salah satunya kita harus bayar retribusi. Nanti bukti setornya kita lampirkan di OSS agar IMB-nya terbit. IMB yang sudah efektifnya terbit. Begitu. Tapi saya tidak akan membahas mengenai izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan atau IMB karena segmennya cukup panjang dan bisa berjam-jam jadinya sesi kita malam ini. Mungkin kalau ada next kesempatan saya akan bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, izin usaha ini berlaku di seluruh Indonesia. Nah, apabila ada pengembangan di area lain itu tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk aplikasi izin usaha di atas. Nah, kalau kita sudah punya izin usaha, kita mau ada pengembangan itu definisinya adalah ketika melebihi 30% dari nilai investasi, kita harus apply izin usaha pengembangan. Nah, kalau ini mungkin istilahnya bukan izin usaha pengembangan, tapi kita apply lagi izin usaha untuk area pengembangan itu ya, mirip-mirip juga, cuman namanya ya izin usaha baru untuk pengembangan gitulah, kurang lebih begitu, dan persyaratannya sama. Nah, pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dapat melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan, pengadaan peralatan, pengadaan sumber daya manusia, sertifikasi dan kelayakan, commissioning, dan pelaksanaan produksi. Nah, kalau dulu pelaksanaan produksi itu baru bisa kita dapatkan baru bisa kita lakukan, pelaksanaan commissioning juga baru bisa kita lakukan ketika kita sudah memiliki izin usaha. Nah, kalau saat ini izin yang paling akhirnya itu kan adalah izin komersial. Kalau dulu izin paling akhirnya adalah izin usaha.
Nah, ini ketika kita sudah memiliki izin usaha, kita baru bisa melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan atau konstruksi, pengadaan SDM, sertifikasi, commissioning, sampai pelaksanaan produksi, tapi belum boleh bertransaksi komersial, kayak gitu. Jadi ya sebetulnya mungkin term izin usaha di PP sekarang ini tuh mungkin mirip dengan izin prinsip kalau zaman dahulunya. Nah, apabila telah memiliki izin usaha namun belum memiliki AMDAL dan rencana teknis bangunan gedung, maka belum dapat melakukan kegiatan pembangunan. Nah, jadi kan tadi udah disebutin kalau ada izin usaha, kita bisa melakukan kegiatan pembangunan. Tapi dilihat dulu juga kegiatan usaha dari si perusahaan kita ini disyaratkan ke dalam yang memiliki AMDAL atau tidak. Nah, itu ada di Permen LH atau mungkin materinya Kak Lili ada. Tapi kalau tidak, nanti mungkin kita bahas juga khusus tentang izin lingkungan, tuh seru banget juga, izin lingkungan kompleks banget. Nah, itu nanti ada jenis-jenis kegiatan usaha yang masuk klasifikasi AMDAL, atau dia masuk klasifikasi yang wajib UKL-UPL, atau dia cukup SPPL, kayak gitu. Nah, kalau dia masuk ke dalam klasifikasi yang AMDAL, itu harus diizin dulu, diurus dulu AMDAL-nya, baru bisa melakukan kegiatan pembangunan. Jadi kita nggak bisa nih, kita udah punya izin usaha, kita mau bangun, tapi ternyata kegiatan usaha kita itu masuk ke dalam kategori yang wajib AMDAL, ya kita harus urus AMDAL dulu, dan urus AMDAL itu cukup panjang karena dia kayak ada FS-nya dulu, ada sidang-sidangnya, ada undang masyarakat dan lain sebagainya macamnya, harus pengumuman di koran dan segala macamnya. Oke, next, izin komersial atau izin operasional. Nah, lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, dan atau lisensi, dan atau pendaftaran barang atau jasa sesuai dengan jenis produk dan atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha. Jadi, izin komersial ini intinya izin untuk kita bertransaksi secara komersial. Ketika misalnya satu produknya itu mempersyaratkan untuk ada standar-standar tertentu atau ada sertifikasi tertentu, nah itu adanya di izin komersial. Selain itu juga izin komersial ini in practice dia itu adalah untuk mewadahi perizinan-perizinan yang dulunya diterbitkan secara sektoral oleh kementerian, tapi dia tuh bukan izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama, bukan izin yang berkaitan dengan core bisnisnya. Contoh, dia perusahaan baja, dia butuh HT kan, perusahaan baja dia butuh HT nih untuk koordinasi dengan untuk koordinasi karyawannya di pabrik. Jadi karyawan di pabrik itu koordinasinya pakai HT, misalnya kayak baja, gue udah selesai bikin baja cair, gue mau anterin nih untuk dicetak jadi produk baja, itu nggak pakai handphone, nggak pakai apa, tapi pakai HT, pakai jaringan. Nah, untuk bisa HT itu beroperasi harus ada lagi izinnya, izin telekomunikasi namanya. Nah, itu kan sebetulnya di Kementerian Kominfo ya, kalau saya nggak salah, di Kominfo misalnya kayak gitu. Nah, kalau dulu kita mengurusnya itu langsung ke Kominfo sebelum terbit OSS ini. Nah, kalau saat ini itu semuanya tuh di OSS gitu. Jadi, si izin telekomunikasinya itu apply-nya adalah di OSS dan diterbitkannya juga di OSS kayak gitu. Jadi dan dia itu masuk ke dalam kategori izin komersial atau izin operasional. Jadi izin komersial atau izin operasional itu adalah kayak izin teknis dari satu perusahaan yang nggak berkaitan dengan core-nya. Atau misalnya lagi kayak di perusahaannya Kak Isas punya diwajibkan karena jumlah karyawannya misalnya di atas berapa, itu diwajibkan harus memiliki klinik. Nah, klinik pun harus punya izin klinik kan, gitu. Nah, si izin kliniknya ini tuh kan nggak berkaitan dengan core-nya. Core-nya kan industri besi baja, ya izinnya ya izin usaha industri aja gitu. Tapi karena dia punya klinik, dia harus punya izin klinik. Nah, izin klinik ini tuh termasuk namanya izin teknis. Nah, dia tuh pilihannya ada di izin komersial dan izin operasional. Jadi izin komersial dan operasional ini nggak hanya untuk izin agar perusahaan bisa bertransaksi secara komersial, tapi dia juga mewadahi izin-izin teknis yang mana Kak Isas jelasin tadi contoh-contohnya kayak gitu. Nah, terus lembaga OSS membatalkan izin usaha dan izin komersial atau operasional dalam hal komitmen tidak dipenuhi. Kalau kita memahami tadi skema perizinannya, jadi kan pertama kita apply terbit izin komersial atau izin usaha yang belum efektif.
Nah, setelah itu kita baru nih mempersiapkan persyaratan-persyaratannya untuk kita pemenuhan komitmen. Itu biasanya ada jangka waktunya. Nah, selama jangka waktu itu tidak dipenuhi, maka si izin usaha yang tadi udah diterbitkan walaupun belum efektif itu dapat dibatalkan. Kayak gitu. Nah, pembayaran perizinan berusaha. Segala biaya perizinan berusaha yang merupakan PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, biaya masuk dan atau biaya keluar, cukai, pajak daerah, atau retribusi daerah wajib dibayar oleh pelaku usaha sebagai pemenuhan komitmen. Nah, pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS. Jika pembayaran tidak dilakukan, maka izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diberikan dinyatakan batal. Yang tadi Kak Isis jelasin, misalnya ketika kita membuat izin usaha, salah satu komitmennya itu adalah izin mendirikan bangunan. Jadi kita apply izin mendirikan bangunan di OSS-nya. Nah, ketika kita sudah apply, baru kita siapin tuh dokumen-dokumen persyaratan izin mendirikan bangunannya agar IMB-nya efektif. Persyaratannya itu misalnya layout bangunan kah, akta pendirian, mungkin persyaratan yang lainnya itu site plan atau rencana tapak atau lain-lain sebagainya. Kemudian si komitmennya ini kita submit ke lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang itu siapa tadinya yang berwenang menerbitkan IMB, misalnya pemerintah daerah, nanti kita submitnya ke pemerintah daerah. Nah, nanti pemerintah daerah menerbitkan tagihan, yaitu retribusi, kayak gitu. Karena kan IMB ada retribusinya. Nah, nanti retribusi itu kita bayar, bukti setornya itu nanti kita upload di OSS sebagai bentuk pemenuhan komitmen, dan kita serahkan juga ke pemerintah daerahnya bukti setornya itu sebagai bentuk pemenuhan komitmen. Nanti kalau komitmennya sudah terpenuhi, si pemerintah daerah ini nanti dia kan juga punya akun sendiri di OSS-nya. Nanti dia klik tuh, oh si PT ini komitmennya sudah terpenuhi, centang. Nanti di sistem OSS-nya kita, OSS-nya si pelaku usaha, izinnya berubah deh jadi sudah efektif kayak gitu. Nah, masa berlaku perizinan berusaha. Izin usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Izin komersial atau operasional berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin. Yang kayak tadi jelasin, kayak izin komersial atau operasional ini kan sebetulnya dia itu juga mewadahi izin-izin teknis. Misalnya tadi yang Kak Isis jelasin, kayak perusahaan Kak Isis menggunakan HT, jadi punya izin telekomunikasi khusus. Nah, berdasarkan peraturan Kominfo, si izin telekomunikasi khusus ini tuh ada masa berlakunya. Kak Isis lupa itu berapa. Atau misalnya izin klinik. Izin klinik tuh ada masa berlakunya, misalnya 3 tahun, kayak gitu. Nah, jadi tergantung balik lagi ke peraturan masing-masing yang berkaitan dengan izin tersebut, berlaku berapa lama, kayak gitu. Misalnya izin klinik 3 tahun, ya 3 tahun. Setelah 3 tahun, kita harus apply lagi, gitu. Nah, pengawasan perizinan ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah atas pemenuhan komitmen, standar, sertifikasi, lisensi, dan atau pendaftaran dan atau pengawasan atas kegiatan usaha. Nah, ketika tindakan apabila terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan itu dapat dilakukan pertama mulai dari peringatan dulu, kemudian penghentian sementara kegiatan berusaha, kemudian pengenaan denda administratif, kemudian dan atau pencabutan perizinan berusaha. Tindakan terhadap yang dilakukan tadi, misalnya adanya peringatan, penghentian sementara, pengenaan denda administratif, semuanya diberitahukan lewat OSS. Jadi kayak semuanya tuh bener-bener satu pintu di OSS kayak gitu. Jadi mungkin yang teman-teman mahasiswa belum akan terbayang seperti apa sih bentuk pengawasan. Kalau nanti kita udah kerja tuh biasanya nanti bisa aja tuh tiba-tiba datang kementerian yang membina kita, misalnya kayak perusahaan industri, perusahaan manufaktur itu kan di bawah binaan Kementerian Perindustrian. Jadi bisa aja tuh tiba-tiba Kementerian Perindustrian datang terus inspeksi operasional pabriknya ini sudah sesuai dengan izin usaha yang diberikan atau belum, kayak gitu. Atau misalnya
nanti bisa tiba-tiba Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ke perusahaan, nanti mengecek persyaratan-persyaratan mengenai kegiatan berusaha yang sudah dituliskan di AMDAL sudah dilakukan apa belum. Misalnya mengenai pengelolaan limbahnya seperti apa, itu udah dilakukan atau belum. Nah, nanti itu dicek. Dan izin lingkungan kan harus di-maintain ya, kalau sampai izin lingkungan dicabut itu otomatis izin usahanya tidak berlaku karena memang negara kan concern sekali mengenai lingkungan hidup. Kalau ngomongin lingkungan hidup seru banget. Makanya ada mata kuliah hukum lingkungan karena memang lingkungan dianggap sebagai objek hukum juga. Yang menurut saya sih sah-sah aja sih gitu. Karena memang kita harus concern juga kan terhadap lingkungan. Nah, saya bahasnya mengenai izin core-nya saja. Maksudnya saya nggak bahas tentang izin lokasinya, izin lokasi perairan, atau IMB, atau izin lingkungan, karena bahasannya panjang. Jadi, ya intinya OSS itu yang tadi saya jelaskan. Cuman kalau dibilang prakteknya tuh udah sempurna atau belum sih, ya memang ini tuh masih sistem baru dan langsung diberlakukan. Government-nya pun, lembaga-lembaga yang terkait pun juga masih, pada waktu ini baru diberlakukan tuh masih baru training, maksudnya masih baru memahami juga gitu apa yang menjadi sistem ini. Jadi mereka juga masih dalam tahapan-tahapan training juga. Tapi kesini-sini mereka sudah lebih paham sih. Cuman kita yang pelaku usaha sih yang masih cukup kebingungan gitu. Jadi dulu Kaises misalnya kalau ke BKPM itu bisa ketemu sama pelaku usaha, ternyata dia bukan dari PT, dia usaha perseorangan, dia punya salon kayak gitu. Tapi dia bingung ngurusin perizinannya. Biasanya dia cukup ke pemerintah kotanya aja kan gitu. Nah, mungkin susahnya itu adalah karena ini sistem perizinan terpadu untuk seluruh pelaku usaha di Indonesia. Jadi kadang tuh banyak juga teman-teman dari daerah datang ke Jakarta kayak gitu untuk berkonsultasi karena sulit gitu kan. Tapi ya government melakukan improvisasi terus-menerus kok gitu. Saat ini misalnya contoh Kaises kan berlokasi di Cilegon, yang mana kalau ke Jakarta itu makan waktu 2 jam. Jadi dulu Kaises agar bisa berkonsultasi dengan BKPM yang mana antriannya juga dibatasin, harus datang pagi-pagi. Jadi dari Cilegon tuh bisa berangkat jam 4, nyampe jam 6, ambil antrian, baru dipanggil jam 10. Nah, sekarang pengambilan antriannya sudah online. Jadi kita diberitahu kita tuh dapat antrian hari apa, misalnya begitu. Terus sekarang juga BKPM itu dia juga sudah mengirim perwakilan mereka di BKPM provinsi. Jadi BKPM pusat itu punya program-program di BKPM provinsi. Jadi kalau misalnya kita kesulitan dalam menangani OSS, kita nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, cukup ke provinsi aja. Yang mana provinsi Kaises provinsi Banten. Jadi kita cukup komunikasi sama orang Banten aja. Kayak gitu ya. Semangatnya bagus mengenai sistem perizinan OSS ini. Semoga kedepannya sih bisa lebih baik lagi, dan kita percaya pemerintah pasti akan improve terus-menerus terhadap sistem perizinan ini gitu loh, karena memang niatnya adalah untuk memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan kayak begitu. Oke, berapa jam nih? Oke, udah jam 9.38. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, mungkin cek di chat dulu ya. Chat. Ini chatnya nggak muncul. Oh, ini. Suara. Maksudnya apa nih, Ahmad? Oh, suara. Oke, ada yang bertanya melalui chat? Kalau nggak ada yang bertanya melalui chat, boleh kalau ada yang mau bertanya secara, Kak, izin bertanya. Oh, ada nih masuk. Kak, izin bertanya, apa semua kategori dari usaha itu harus daftar di OSS juga, Kak? Nah, kategori dari usaha yang harus
setahu saya semua perizinan berusaha itu harus daftar di USS. Yang saya tahu ya, Yuda, semua harus daftar di USS. Nah, tapi kalau kita baca PP-nya, itu di lampirannya ada Yuda yang menyebutkan perizinan-perizinan mana yang menjadi diterbitkannya melalui OSS kayak gitu. Itu ada sektor-sektornya. Jadi kita tinggal lihat aja sih sebetulnya. Bisa nggak ya saya share di sini? Nih contohnya ya. New share. Bisa nggak ya ini? Ya, tapi intinya kurang lebih di lampiran OSS nanti udah bisa cari PP 24 2018 lampiran gitu. Di situ tuh disebutin industri apa, misalnya nih KSS industri besi baja, iya izin usaha industri. Nah di situ juga disebutin. Nah ini nih bisa di share. Nih kalau tampil di ininya, misalnya kayak industri elektronika. Di sini pertimbangan teknis SNI wajib mesin pendingin ruangan. Dia masuk ke dalam izin komersial atau izin operasional. Jadi kayak kita tuh tinggal lihat aja sih sebetulnya di lampirannya itu. Terus yang bikin mudah lagi, ini kayak saya kasih clue-nya ya. Di website itu, ini dipakai juga sama orang BKPM. Kita bisa browse, yaitu infinite.kbli.com kalau saya nggak salah. Nah itu tinggal masukin aja tuh nomor KBLI-nya, misalnya KBLI tentang listrik deh 35101. Nah nanti keluar tuh 35101 kan tentang pembangkitan listrik, izinnya PLN tuh, bukan Indonesia Power, dia kan pembangkitan listrik tuh. Nah nanti di situ ada pilihannya, kolomnya itu khusus jenis perizinan yang diperlukan. Nah, nanti diklik di situ, nanti ada izin usaha penyedia tenaga listrik pembangkitan kayak gitu. Tapi mostly sih, tapi kayaknya takut salah sih, mungkin nanti bisa konfirmasi lagi. Tapi sih semua bidang usaha kayaknya sih lewat OSS sekarang, udah nggak ada lagi pengurusan selain di OSS gitu. Di daerah pun juga pasti diarahinnya lewat OSS karena memang PP-nya juga bunyinya ini perizinan yang dilakukan untuk pemohon baik itu perseorangan maupun non perseorangan kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Rifki Fadilah, Kak, bagaimana bila dalam menginput NIB tapi jenis klasifikasi yang kita maksud belum dimuat di KBLI 2017. Sama kalau urus perizinan ekspor, apakah tetap hanya di OSS atau menggunakan ketentuan lama dan harus ke Daklu? Gini, setahu KSS ekspor itu nggak ada di OSS. Dan ekspor itu bentuknya itu bukan izin. Kalau KSS nggak salah ya, tapi prinsipnya gini, kalau ekspor itu dia itu tergantung barang yang diekspornya, Rifki. Jadi misalnya nih, KSS mau ekspor produk baja gitu. Nah, produk baja ini tuh nggak masuk ke dalam kategori produk yang harus mendapatkan persetujuan ekspor. Jadi itu di bawah Kementerian Perdagangan, bukan Daklu ya. Daklu itu apa? Kementerian Perdagangan Luar Negeri gitu. Namanya setahu Kaisa sih cuman Kementerian Perdagangan, tapi mungkin departemennya perdagangan luar negeri kali ya. Tapi kalau di setahu Kaisa di OSS sih nggak ada perizinan ekspor, dan perizinan ekspor tuh juga setahu Kaisa bentuknya tuh PE, persetujuan ekspor. Jadi nggak ada izin ekspor gitu, nggak ada. Yang Kaisa dulu pernah riset ya. Terus jadi tergantung nih produknya apa dulu. Rifki ya tadi ya. Iya Kak, betul, Dirjen Daklu ya betul. Nah, tergantung produknya apa dulu. Jadi misalnya produknya misalnya apa, nah itu harus ada PE-nya, harus ada persetujuan ekspor. Persetujuan ekspor tuh nanti ada lagi persyaratannya, dia harus disurvei sama lembaga survei yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga survei yang ditetapkan oleh pemerintah itu nanti ada lagi permendaknya khusus lembaga survei yang ditetapkan oleh pemerintah itu, misalnya kayak
Surveyor Indonesia atau Sukovindo. Jadi barang yang mau diekspor itu disurvei dulu juga. Misalnya kayak gitu. Itu tergantung ke produk yang akan diekspornya. Jadi sifatnya segmented kalau mengenai perizinan ekspor. Jadi nggak general kayak izin usaha gitu. Terus Kak, bagaimana bila dalam menginput INIB, tapi jenis klasifikasi yang kita maksud belum dimuat di KBLI 2017 tersebut? Ini kita harus konsul ke government, harus konsul ke BKPM, tapi sepanjang yang Kak Ises tahu sih ya, semua sih udah ada sih di KBLI 2017. Kalaupun nggak ada, strategi yang Kak Ises lakuin di perusahaan, kita minta justifikasi dari BKPM, Rifki. Jadi kita minta tuh, Bu, ini kita mau izin ini nih gitu. Kita mau melakukan izin ini, tapi KBLI-nya nggak ada. Biasanya sih bukan nggak ada, karena bahasanya KBLI itu bukan bahasa yang common kita pahami selaku pelaku usaha gitu. Jadi biasanya nanti mereka tiba-tiba tahu-tahuan ada aja gitu. Misalnya gini, kenapa tahu-tahuan ada? Misalnya gini, kayak saya mau apply nih sewa menyewa, kan kayak perusahaan budget, terus misalnya kita mau apply untuk sewa menyewa lahan gitu. Nah kalau kita cari nih di KBLI sewa menyewa lahan tuh pasti nggak bakal ada gitu. Tapi ternyata dia tuh dimasukin ke dalam KBLI properti gitu. Kalau kayak nggak salah KBLI properti, dan bahasanya tuh bener-bener beda banget, bukan sewa menyewa lahan tapi kayak properti something gitulah gitu. Jadi emang kita harus koordinasi ke government sih Rifki untuk bisa mengetahui kita berniat bikin usaha ini nih, KBLI-nya apa. Nah itu kita harus tanya ke government dulu sih gitu. Ya itu biasanya di BKPM provinsi ada kok. Atau kalau enggak sebetulnya bisa konsultasi juga sama notaris, karena kan notaris yang nulis di di anggaran dasar kita. Anggaran dasar kan ada tentang kegiatan usaha. Kegiatan usaha kan isinya KBLI tuh. Nah, nanti notaris yang ngisiin KBLI, cuman ya mungkin kadang notaris juga nanya juga sih ke kita, Bu, maunya KBLI apa ya gitulah. Tapi paling bener sih nanya ke BKPM sih gitu. Yasin Baila. Izin bertanya, Kak, apa tantangan terberat yang mesti dilalui oleh pelaku usaha dari adanya kebijakan OSS? Karena dia sistem, kadang dia ngedown, pas dia ngedown kita no clue gitu. Kayak, hah ini kenapa gitu? Kok nggak bisa diklik? Bahkan sesimpel kadang suka nggak bisa sign in karena dia lagi ngedown. Terus misalnya tantangan terberatnya lagi, ini PP diterbitin langsung diberlakukan. Itu berat juga bagi pelaku usaha, karena namanya sistem ya, kita kan kayak harus mempelajari dulu gitu loh. Nanti kalau salah-salah, bisa-bisa izin dicabut misalnya kayak gitu. Bisa-bisa izinnya tidak berlaku kayak gitu kan. Jadi dulu tuh Kaises merasa itu banget sih, berat banget. Maksudnya kayak mau input ini takut salah, karena kan belum dapat sosialisasi, terus belum ada juga yang ngelakuin training karena memang dia pas diterbitin langsung berlaku. Terus kalau yang ke sekarang ini sih karena itu sistem diakses seluruh Indonesia, jadi dia sering ngedown. Terus kalau dia udah ngedown tuh, misalnya bisa jadi nih tadinya data-data yang kita udah input hilang, jadi kita nginput lagi. Dan nginput data itu time consuming banget, karena kayak kita mesti nginput nomor akta, terus kayak nomor SK Menkumhamnya, kayak gitu. Terus misalnya kayak apa-apa. Tapi kan ini sistem OSS sebetulnya dia udah integrasi sama sistem-sistem kementerian lainnya. Nah, yang jadi tantangan juga terkadang data kita di sistem kementerian lainnya itu belum rapi, kayak gitu. Jadi waktu kita buka OSS-nya, lah ini kok nggak connect, kok data akta kita nggak ada. Mestinya kan data akta kita udah ada nih diimpor dari datanya Kemenkumham, kayak gitu. Tapi ternyata nggak ada. Tapi disediain sih opsi untuk input sendiri. Nah, ketika input sendiri itu yang kayak Isis bilang itu memakan waktu banget. Terus nanti belum tiba-tiba down, terus tiba-tiba hilang, terus input lagi gitu. Ya, kendalanya sih kendala-kendala terkait sistem gitu sih, gitu. Terus kendala lainnya karena ini se-Indonesia, jadi kalau ada kendala gitu, kita kan disuruh hubungin hotline-nya atau email. Nah, karena
se-Indonesia ya, jadi telepon nggak pernah nyambung, sama kalau email tuh bisa dibales 2 mingguan ya. Tadinya mungkin karena memang banyak kan, ribuan gitu ya kali, dan dengan manpower itu ya bisa dipahami juga, cuman jadinya kan mungkin targetnya jadi tidak tercapai. Maksudnya targetnya kan dengan ada OSS ini perizinannya jadi cepat gitu. Itu sih, cuman government improve banyak sih, kayak yaitu dengan meletakkan representatif mereka di BKPM provinsi. Jadi kita nggak perlu email, kita datang aja ke BKPM provinsi, yang mana itu deket kan dari kantor kita gitu, kayak gitu. Improve terus kok mereka gitu. Ya Kak, betul di janda clue. Terus dari Uli, Kak, kalau misal pelaku usaha belum aktivasi JKN KIS itu tanggungannya seperti apa? Lalu OSS ini kan relate dengan LKPM, Kak. Untuk penyampaian LKPM itu paling lambat berapa bulan ya, Kak? Kalau JKN KIS itu, KIS nggak pernah manage sih ya. Cuman nanti coba KIS tanyain ke HRM. Cuman kalau misalnya belum aktivasi, tanggungannya seperti apa tuh KIS no clue banget, karena bukan di tempatnya KIS yang ngurusin. Jadi mengenai penanggungannya seperti apa tuh ya Kaises clueless banget sih Uli. Nanti Kaises coba tanyain ya di teman-teman kantor kayak gimana, ke teman yang memang mengurusi si JKN KIS ini gitu. Mestinya sih kalau belum aktivasi sih mestinya ya, kalau logikanya kalau belum aktivasi sih belum bisa ada tanggungan ya mestinya. Cuman Kaises clueless banget sih gimana. Terus, lalu OSS ini kan relate sama LKPM. Untuk penyampaian LKPM itu paling lama berapa bulan ya, Kak? Betul. Tadinya LKPM ini dia punya aplikasi sendiri, yaitu lkpmonline.go.id. Tapi OSS ini kan dia udah berapa ya itu istilahnya ya. Pokoknya dia udah berkembang lah. Tadinya OSS 1.0. Sekarang udah jadi 1.1. Di 1.1 ini LKPM itu sekarang udah uploadnya di inputnya di OSS. Kalau dulu dia pakai sistem sendiri yang lkpm.go.id itu. Nah, paling lambatnya itu berapa bulan? Kaisis juga baru tahu nih, Usi nggak baru tahu sih, kayak udah tahu dari tahun lalu sih. Cuman dulu itu kan kalau LKPM untuk yang sesudah produksi kan semesteran. Kalau yang belum berproduksi, perusahaannya belum masuk tahap produksi, itu LKPM-nya itu LKPM-nya itu tiap catur bulan tiap quarter, tiap 3 bulanan, 1 bulan. Tiap 3 bulanan. Nah, sekarang itu sama semuanya Uli. Jadi mau yang perusahaannya sudah berproduksi, mau yang perusahaannya masih konstruksi, itu per 3 bulan semua, dan batas waktunya itu di hari ke-10 di bulan selanjutnya. Jadi misalnya untuk kuarter 1 dari Januari sampai Maret, target LKPM-nya itu di April, batasnya tanggal 10. Kayak gitu, Uli. Dan begitu seterusnya. Kak, apakah OSS ada masa tenggang? Masa tenggang tuh apa ya? Maksudnya, Latiful kalau boleh nanti dijelaskan lagi masa tenggang tuh maksudnya apa? Dari Yasin Baila, izin keluar Kak, ada urusan bantu orang tua. Terima kasih banget atas materi dan jawabannya. Sama-sama Yasin. Ada yang mau bertanya secara langsung? Kita masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin bisa raise hand. Oke, kalau udah nggak ada lagi yang nanya, Latiful, Kaises nggak ngerti nih kok OSS ada masa tenggang tuh, maksudnya masa tenggang apa ya? Kalau nggak ada lagi yang nanya, Kaises mau ada kuis. Nah, ini dia kuisnya. Yaitu, muncul nggak teman-teman? Belum Kak kuisnya. Oh, nih muncul.
Sebutkan tahapan umum perizinan berusaha melalui sistem OSS. Ada yang bisa menjawab? Raise hand aja ya, atau di chat boleh deh. Sebutkan nama di chat. Gampang banget. Adakah? Baiklah, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Jadi, oh ada tuh, Furkon. Siap, silakan Furkon, apa saja dinyalakan. Oh iya, ada raise hand-nya tuh. Tadi ini apa namanya? Tahapan perizinan berusaha melalui sistem OSS itu yang pertama. Furkon dari mana? Oh, perkenalan ya. Nama saya Furkon dari Depok, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Depok. Oh, oke, mantap. Gimana? Tadi apa namanya? Proses perizinan melalui izin apa namanya? Apa namanya tadi? Apa tuh? OSS. Astagfirullahaladzim, apa tadi? Yang pertama itu adalah apa namanya? Astagfirullah, tadi udah inget Kak, cuman tiba-tiba lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Thank you Furkon udah atas inisiatifnya. Intinya perizinan itu 5 tahapnya. Yang pertama NIB. Habis NIB proses selanjutnya adalah izin usaha. Izin usahanya belum efektif. Dipenuhi dulu komitmennya. Nah, komitmen sudah dipenuhi, izin usahanya jadi efektif. Nah, setelah izin usaha efektif, lanjut ke izin komersial. Izin komersialnya belum efektif. Untuk izin komersialnya efektif, dipenuhi lagi juga komitmen izin komersialnya. Setelah dipenuhi, baru deh izin komersialnya jadinya efektif kayak gitu. Oke, kurang lebih itu materi KISES tentang OSS. KISES mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dalam hal penyampaian materi KISES di 2 kelas yang KISES sudah sampaikan. Semoga kita punya kesempatan lagi untuk bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Jangan lupa besok datang FEMGAT-nya batch 2 ya. Terus juga jangan lupa ditonton video-video yang ada di YouTube channelnya Legal Access ID, subscribe juga dan share ke teman-temannya. Kenapa? Karena memang kita mau Legal Access ini berkembang. Jadi bantuan dari teman-teman sangat membantu sekali gitu loh untuk orang banyak lebih mengetahui lagi mengenai Legal Access ini agar target kami bisa merangkul seluruh mahasiswa di Indonesia dan memberikan platform kelas-kelas atau mentor-mentor menti gini, kelas mentoring gini ke seluruh mahasiswa hukum di seluruh Indonesia gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat, semangat puasanya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya. Oke.